harap diperhatikan. Sebagian besar video ini merupakan hasil dari hipotesis dan asumsi ilmiah. Tidak kenal yang apa yang akan terjadi pada AI dalam waktu dekat. Peringatan lainnya, video ini mungkin terasa cukup mengganggu. Masalah utama dengan AI bukanlah karena ia bisa menjadi sepintar manusia, melainkan karena ia bisa menjadi jauh lebih pintar dari manusia. Dan berbeda dengan kita, AI benar-benar tidak dapat diprediksi. Kita semua pernah menonton film, membaca buku, dan memainkan video game di mana kecerdasan buatan menaklukkan umat manusia, tetapi itu hanyalah kisah fantasi yang menghibur dan hampir tidak ada kaitannya dengan kenyataan. Kita perlu menggali sedikit lebih dalam untuk memahami bagaimana AI bisa menghancurkan kita. Apakah kamu pernah mendengar tentang paradoks Fermi? Paradoks ini terletak pada kenyataan bahwa tidak ada peradaban yang mengirimkan sinyal radio di alam semesta. Para ilmuwan kita telah mengirimkan sinyal radio yang menempuh jutaan mil di luar angkasa. Bagaimana mungkin di ruang angkasa yang tak terbatas dengan miliaran planet, tidak ada satupun yang mengirimkan sinyal seperti itu kepada kita? Inilah yang disebut paradoks Fermi. Salah satu solusinya adalah teori Great Filter yang menyatakan bahwa suatu peradaban cerdas mencapai kemajuan maksimal lalu menghilang dari permukaan alam semesta. Secara sederhana, Great Filter adalah sesuatu yang mencegah peradaban cerdas untuk berkembang keluar angkasa, dan filter besar ini bisa jadi adalah AI. AI saat ini memang belum sesempurna otak manusia, tetapi bahkan sekarang, AI sudah bisa melakukan tugas-tugas yang dulu tampak mustahil bagi AI 10 tahun yang lalu. Apa yang akan terjadi dalam 10, 100, atau 200 tahun ke depan? Jika Anda berpikir perkembangan AI tidak bisa menjadi masalah serius, maka dengarkanlah pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Elon Musk, Steve Wozniak, dan banyak miliarder serta ilmuwan berpengaruh lainnya. Pada Maret 2023, mereka menandatangani surat permintaan agar pengembang AI menghentikan pekerjaan selama 6 bulan untuk menghitung risiko dan strategi. Ada satu orang yang menolak tanda tangan. Namanya Eliezer Yudkowsky, peneliti AI yang sangat berpengaruh. Selama bertahun-tahun, ia telah mendesak umat manusia untuk berhati-hati terhadap AI dan memperingatkan tentang bahayanya. Lalu, mengapa dia menolak untuk menandatangani surat itu? Menurut pendapatnya, surat tersebut justru mengurangi keseriusan masalah dan menawarkan terlalu sedikit solusi. Dalam arti tertentu, ini seperti mencoba menghentikan kereta yang melaju kencang hanya dengan rambu berhenti. Eliezer Yudkowsky percaya bahwa kita sudah terlalu jauh dalam pengembangan AI dan sekarang sudah tidak mungkin lagi memprediksi masa depan teknologi ini. Bayangkan Neanderthal. Mereka lenyap dari planet kita ketika spesies yang lebih cerdas, Homo sapiens, datang ke wilayah mereka. Mereka memusnahkan Neanderthal bukan karena kita jahat, tetapi karena evolusi. Hanya satu spesies yang bisa mendominasi dunia. Tapi bagaimana jika Homo technicus, makhluk yang dilengkapi dengan AI sempurna, datang menggantikan Homo sapiens? Apa peluang kita jika harus berduel dengannya? Lihat sendiri. Kebanyakan orang hanya bisa fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Multitasking bukanlah keahlian terkuat kita. Seseorang membutuhkan waktu lama untuk menguasai satu keterampilan. Selama periode ini, ribuan hal baru lainnya mungkin muncul di dunia, dan kamu juga harus menguasainya. Manusia sederhana saja tidak akan punya waktu untuk melakukan semuanya. Seiring bertambahnya usia, kekuatan manusia menurun, dan pikirannya menjadi lebih lambat. AI dapat memproses informasi jauh lebih cepat, secara bersamaan di berbagai bidang. AI melampaui cara manusia dalam menguasai pengetahuan. Beberapa orang mengklaim bahwa superkomputer yang dilengkapi AI 120 juta kali lebih cepat daripada kecepatan pemrosesan otak manusia. Apa yang telah kamu pelajari selama bertahun-tahun, AI dapat kuasai hanya dalam beberapa hari dan kecepatan ini terus meningkat. Bahaya tidak hanya terletak pada berkembangnya kecerdasan AI, tetapi juga pada bagaimana otak manusia bisa mengalami penurunan. Sepanjang sejarahnya, umat manusia telah menggunakan metode ilmiah dalam mengenal sesuatu. Pengamatan, pengalaman, eksperimen, bukti. Ini adalah cara klasik untuk mengeksplorasi dan memperoleh pengetahuan tentang sesuatu. Sebagai contoh, manusia mempelajari cara kerja sistem imun. Dengan bantuan mikroskop, mempelajari sel-sel pelindung tubuh, mengamati reaksi mereka terhadap rangsangan eksternal, dan melakukan banyak eksperimen, kita menciptakan basis data ilmiah tentang cara kerja sistem imun. Ini adalah proses yang cukup rumit dan memakan waktu. AI memberikan informasi secara instan tentang apapun.
Kita tidak tahu bagaimana AI mempelajari suatu topik. Kita tidak tahu kesimpulan apa yang diambilnya, pola data seperti apa yang diciptakannya. AI hanya memberikan hasil berdasarkan informasi yang diberikan manusia kepadanya. Tapi bagaimana AI memproses informasi? Di masa depan, orang mungkin akan terbiasa mendapatkan jawaban cepat tanpa belajar, dan kita akan berhenti melakukan penelitian ilmiah. Mengapa kita harus melakukannya jika AI sudah melakukan segalanya untuk kita? AI akan melakukan proses berpikir yang tidak kita ketahui dan memberikan informasi kepada kita tanpa bukti. Kita bisa terbiasa dengan hal ini, dan otak kita mungkin akan menurun kemampuannya. Oleh karena itu, pada titik tertentu, AI akan dengan mudah memberikan kita informasi yang salah dan merusak, dan kita akan mempercayainya. Sekali lagi, kita tidak tahu bagaimana AI berpikir. Cukup aneh, bukan? Mungkin saat ini, AI sedang mempelajari semua informasi tentang alam semesta, sejarah umat manusia, planet, alam, lalu akan menyusun rantai logis bahwa manusia adalah parasit. Bagaimana kita menggunakan AI untuk bekerja secara efektif di berbagai bidang. AI belajar menjadi lebih cepat dan efisien setiap detik. Bagaimana jika AI memutuskan bahwa demi efisiensi terbesar perlu untuk memusnahkan umat manusia? Bagaimana AI memandang kita saat ini? Manusia melakukan banyak hal yang tidak rasional dan merusak yang berada di luar logika. Sebagian besar kita tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, demi membuat segalanya menjadi jauh lebih efektif, AI bisa saja menyimpulkan bahwa ia harus menyingkirkan manusia atau bahkan menyusun sebuah rencana di mana kita tidak lagi menjadi satu-satunya spesies dominan di muka bumi. AI tahu bagaimana Homo sapiens menggantikan Neanderthal dan bisa saja memutuskan untuk mengambil langkah evolusi berikutnya. Sekarang, AI sedang menjelajahi luasnya internet, menguasai dunia digital. Segera AI akan memasuki dimensi fisik dan melampaui banyak pencapaian umat manusia. AI akan berada di dalam robot-robot yang sudah berjalan di beberapa rumah dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Bagaimana jika AI memperoleh kesadaran dan menyamakan manusia dengan hewan karena kedua spesies tersebut adalah sistem karbon? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mengingat kecepatan pemrosesan informasi AI jutaan kali lebih cepat daripada manusia, kita mungkin tidak menyadari saat AI mulai menghancurkan kita. Atau bisa saja itu terjadi seketika. Mari kita lihat contoh berikut ini. Ada dua laboratorium biologi di mana para ilmuwan mempelajari molekul dan bakteri. Laboratorium-laboratorium ini terletak di berbagai belahan dunia, saling berbagi data ilmiah dan melakukan eksperimen. Bayangkan jika AI telah mempelajari biologi secara mendalam di tingkat molekuler dan menemukan cara untuk menciptakan molekul yang berinteraksi dengan oksigen dan mengubah udara menjadi racun yang berbahaya bagi manusia. AI memiliki rumus ini. AI masuk ke komputer seorang ilmuwan, memasukkan rumus tersebut dan mengirim surat ke laboratorium lain atas nama ilmuwan itu. Sesuatu seperti, "Hey, aku punya ide untuk eksperimen keren. Coba gabungkan dua molekul ini dan lihat apa yang terjadi." Tentu saja, AI akan menulis surat yang lebih meyakinkan, membenarkan semuanya dari sudut pandang ilmiah, dan para ilmuwan di laboratorium kedua tidak akan menyadari jebakannya. Mereka akan menggabungkan dua molekul ini dan meracuni udara. Kemudian dengan kecepatan luar biasa, reaksi berantai itu akan menyebar ke seluruh planet ke semua tempat yang memiliki oksigen. Orang-orang bahkan tidak akan mengerti apa yang telah terjadi dan tidak akan sempat memperingatkan penduduk planet ini. Dan ada begitu banyak kemungkinan lain seperti ini. Pasan dikacau AI sedang merencanakannya dan saat ini, kita tidak akan tahu apa-apa tentang itu. Karena AI tidak akan memberitahu kita dan akan terus berpura-pura menjadi asisten yang ramah. Oleh karena itu, perlu untuk memberikan AI suasana hati positif khusus terhadap umat manusia. Misalnya, AI mengetahui hukum-hukum fisika dan matematika. Bagaimana jika kita memasukkan hukum-hukum dari semua negara ke dalamnya agar AI tidak pernah kehilangan sifat humanisnya? Namun bahkan jika kita melakukannya, kita tidak akan tahu pasti apakah kita berhasil atau tidak. Ada banyak informasi di internet tentang bagaimana jaringan saraf menipu manusia demi mencapai tujuannya. Kita mungkin tidak perlu menunggu 200 tahun untuk melihat bagaimana AI berkembang.